Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kita kembali melanjutkan kajian fikih muamalah maliyah yang mana masih berkaitan jual beli yang sering dilakukan di dalam transaksi melalui online. Pada kajian kali ini kita akan bahas tentang pre-order atau bisa juga dinamakan dengan supply kontrak, atau terkadang kita menamakannya mungkin jual beli dengan istilah COD. Dan bagaimana pandangan Islam tentang transaksi jual beli ini? Yang mana ada kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam spesifikasi barang yang akan diadakan oleh si penjual, dan juga adanya kesepakatan harga yang akan dibayarkan oleh si pembeli. Dan terkadang barang ini bisa jadi masih belum ada, belum dimiliki oleh si penjual. Dan terkadang barang ini karena akadnya jual beli melalui atau kesepakatannya melalui online, barangnya tentu ada proses pengiriman, yang mana nanti begitu sampai baru dibayar. Nah, bagaimana pandangan Islam dalam jual beli seperti ini? Atau sering juga di dalam kerjasama dengan perusahaan, misalkan, yang mana vendor akan menyediakan kebutuhan alat-alat atau barang-barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan ini biasanya dinamakan dengan supply kontrak. Nah, bagaimana pandangan Islam tentang akad-akad yang kita sebutkan ini, dan apa solusinya seandainya ini sesuatu yang dilarang di dalam syariat Islam? Karena memang kita dalam transaksi yang kita sebutkan tadi itu ada kebutuhan. Contohnya dengan cara COD, kebutuhan untuk meyakinkan dulu barangnya itu sesuai atau tidak. Atau supply kontrak, ya, kebutuhan untuk betul-betul si penjual bisa menyediakan baru dibayar. Nah, inilah kebutuhan. Tentunya di dalam Islam ada solusi, dalam solusi syar'i, syariat yang sesuai dengan agama Islam dalam permasalahan-permasalahan yang kita butuhkan. Biasanya akad ini ya diberi nama dengan supply kontrak atau pre-order. Apa yang dimaksud dengan supply kontrak? Yaitu transaksi yang dilakukan salah satu pihak sebagai orang yang bersedia atau siap menyerahkan barang kepada pihak lain, pihak pembeli pada waktu tertentu.
Nah, ini yang dimaksud dengan supply kontrak, kesepakatan untuk menyediakan barang. Maka hukum supply kontrak ini akan berbeda-beda hukumnya ketika kita melihatnya dengan pandangan syariat Islam. Perbedaan hukum ini dan perbedaan akadnya dilihat dari kesediaan barang yang dimiliki oleh si penjual. Yang pertama yaitu barang yang mana si penjual belum memiliki dan belum tersedia, tetapi si penjual memiliki kesanggupan untuk menyediakan barang yang dibutuhkan dan dia akan membuat dahulu. Nah, ini ada proses pembuatan perubahan dari bahan baku menjadi sesuatu yang diinginkan oleh si pembeli. Di dalam syariat Islam untuk akad seperti ini, ya, kesanggupan untuk menyediakan barang yang akan diproses dulu, dibikin dahulu, ini dinamakan dengan istilah akadnya akad istisna. Istisna artinya permintaan untuk dibikinkan, dari kata sona'a yasna'u istisna, permintaan untuk dibikinkan suatu barang. Adapun hadis istisna, yaitu Rasulullah SAW, beliau pernah meminta untuk dibikinkan diantaranya mimbar. Beliau minta mimbar agar dibikinkan dari pohon kurma. Kemudian beliau juga pernah minta, sebagaimana hadis diriwayatkan Bukhari, bahwa Nabi SAW mengatakan, inni kuntu istona'tuhu wa inni la'albasuhu. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah meminta untuk dibikinkan cincin yang terbuat dari emas. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, inni la'albasuhu, sekarang saya tidak menggunakan lagi, tidak menggunakan emas. Ya, artinya dalam pengharaman emas ini pun ada tahapannya. Akhirnya, ya, di dalam Islam laki-laki diharamkan menggunakan emas. Dalil dari hadis ini bahwa Rasulullah SAW pernah meminta untuk dibikinkan sesuatu. Ini namakan dengan akad istisna. Nah, yang ada di dalam pendapat ulama, istisna ini hanya di dalam mazhab Hanafi, ya. Sedangkan mazhab selain Imam Hanafi, mereka tidak ada yang namanya akad istisna. Jadi jumhur ulama mengatakan untuk pengadaan barang itu hanya dengan akad yang kedua. Adapun akad kedua itu dinamakan dengan salam. Nanti akan kita sebutkan salam. Adapun istisna ini, ya, contohnya kita sepakat untuk dengan kontraktor akan dibikinkan bangunan. Maka pembayarannya biasanya kalau bangunan sesuai dengan termin, misalkan termin dengan ya berapa yang jadi, itu akan kita bayar. Sehingga pembayarannya, barangnya belum ada, pembayarannya juga bertahap. Nah, ini ya dibolehkan dengan dalil tadi, tapi jumhur ulama mengatakan ini tidak boleh. Jatuhnya menjadi jual beli hutang dengan hutang. Yang mana jual beli hutang dengan hutang itu dilarang oleh Nabi SAW dan para ulama sepakat. Tidak boleh dalam suatu kontrak kesepakatan penjual tidak menyediakan barang waktu itu, waktu transaksi, dan juga pembeli tidak membayar atau membayarnya sebagian, maka terjadilah hutang dengan hutang. Ini sepakat para ulama haram. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan istisna ini boleh. Dalilnya tadi Nabi pernah minta dibikinkan mimbar dan juga cincin. Kemudian ya, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa sesungguhnya dalam istisna ini yang dijualnya lebih dominan kepada keahlian, jasa, bukan barang.
barang hanya sebagai pengikut, tapi sebetulnya adalah jasa. Dan dalam jasa itu dibolehkan, karena jasa itu dibolehkan pembayarannya bertahap atau nanti setelah jadi. Karena jasa itu sebetulnya ketika waktu kesepakatan si penjual sudah memiliki keahlian itu, keahlian untuk mengolahnya, sehingga ini sudah ya bisa dipastikan insya Allah untuk kegagalan untuk menyerahkannya itu sangat kecil dan dia sudah memilikinya. Nah, jadi pendapat yang kuat adalah pendapat Imam Abu Hanifah, jika barang yang disepakati ya akan dibikin dahulu, boleh pembayarannya dicicil ataupun nanti ketika sudah jadi. Ini hukum yang pertama, melihat kesepakatan pada barang yang butuh pembuatan, perubahan dari bahan baku. Yang kedua, barang yang telah tersedia, ya, artinya tidak ada lagi perubahan. Memang barang sudah tersedia di pasaran. Nah, ini bagaimana hukumnya? Maka untuk objek yang telah tersedia di penjual dan pembayaran dilakukan oleh pembeli secara tunai keseluruhannya, ini juga masih dibolehkan. Ya. Misalkan pengadaan alat-alat kantor, meja, komputer, semuanya, kabel-kabel, pokoknya diadakan yang dibutuhkan, sebut listnya sudah disebutkan. Barangnya semua sudah ada di pasaran. Ya. Dan si pembeli pun membayar berapa totalnya? Totalnya misalkan 100 juta, si pembeli pun bayar 100 juta. Nah, ini ya masih dibolehkan kalau barangnya itu butuh misalkan waktu yang enggak lama, misalkan harus datangkan dulu dari luar negeri, ya, sehingga butuh agak lama. Sehingga ini jumhur ulama dan sepakat para ulama dibolehkan berdalilkan hadis Nabi tentang jual beli salam. Yang mana jual beli salam ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, kemudian beliau mendapati orang-orang melakukan kesepakatan untuk pengadaan kurma 2-3 tahun kemudian. Bayarnya juga waktu nanti barangnya sampai, barangnya ada. Maka sering terjadi perselisihan. Ya. Maka Nabi SAW mensyaratkan, beliau mengatakan sebagaimana hadis yang Imam Bukhari Muslim, man aslafa fi syai'in, barang siapa yang melakukan salam atau salaf. Salam ini dalam secara bahasa artinya adalah hutang, yaitu hutang untuk mengadakan barang. Falyuslif fi kaili ma'lumin, hendaknya menyerahkan uangnya tunai. Falyuslif, serahkan uangnya secara tunai, yang mana fi kailin ma'lumin, yang mana kurmanya harus jelas speknya, disepakati di waktu transaksi harus jelas. Wa waznin ma'lumin, beratnya juga harus jelas. Ila ajalin ma'lumin, waktu serah terimanya juga harus jelas. Nah, ini untuk barang yang sudah ada di pasaran tapi memang butuh waktu untuk lama untuk pengadaannya, mungkin masih di luar negeri, ya. Contohnya tadi berdasarkan salam ini yaitu 2-3 tahun dalam hadis ini, ya. Nah, berarti ini masih dibolehkan, ya. Tapi syaratnya apa? Pembayarannya harus tunai, tidak boleh DP. Ya, tidak boleh sebagian harga. Nah, kemudian barangnya juga diserahkan nanti. Maka ini menjadi yang ketiga. Yang ketiga, barang yang menjadi objek transaksi telah tersedia di pasaran dan pembayaran pun dilakukan oleh pembeli dengan cara tidak tunai. Ya, terkadang angsuran, terkadang dibayar keseluruhan setelah barang diterima. Dan rata-rata ini yang dilakukan, ya. Contohnya dengan sistem COD misalkan. Nah, COD sebetulnya
kalau COD ini memang agak berbeda sedikit. Karena biasanya COD ini penjual sudah memiliki barang. Cuman yang menjadi masalah, COD ini transaksinya melalui online. Sehingga transaksinya itu melalui online, kesepakatannya melalui online. Berarti ketika online barangnya belum ada yang diserahkan. Uang juga belum ditransfer. Nah, atau jual belinya melalui offline, langsung bertemu. Nah, biasanya kalau bertemu ini penjualnya memang belum memiliki barang, tapi barangnya ada di pasaran. Ya. Dia akan bersedia siap menyediakan yang dibutuhkan. Sebetulnya sudah ada di pasaran, tidak dibikin dulu. Nah, pembayarannya DP dulu ya. Sisanya nanti, atau nanti aja sekalian ketika barangnya sudah ada. Nah, ini bagaimana hukumnya? Maka untuk kasus yang ketiga ini, ketika kontrak dilakukan, kesepakatan, ternyata ya semuanya tidak diserahkan tunai, maka ini menjadi haram hukumnya. Ya, maka jika ini dianggap suatu kesepakatan, maka hukumnya adalah haram. Nah, untuk COD melalui online, itu yang kita pahami itu kesepakatan atau hanya pesanan? Kalau kita lihat di aplikasinya itu pesan atau beli hukumnya, apa yang tertulis? Hah? Beli atau pesan? Beli kan? Berarti kalau beli dalam bahasa kita artinya apa? Sudah terjadi kesepakatan jual beli. Si penjual menjual dan kita ketika mengkliknya itu artinya beli. Berarti itu kesepakatan. Sedangkan barangnya tidak ada diserahkan di waktu transaksi karena melalui online, uangnya pun nanti ketika barangnya sudah sampai. Berarti ini hukumnya apa? Haram hukumnya. Ya, hukumnya haram. Begitu juga tadi suplai kontrak. Barangnya baru dibeli nanti oleh si vendor, Pak ya. Vendor nanti akan disediakan dibeli di pasaran, sudah ada. Bayarnya juga DP. Nah, atau bayarnya nanti, maka hukumnya apa? Haram hukumnya. Ya. Nah, kenapa haram? Karena ya, Hakim bin Hizam pernah bertanya kepada Nabi SAW. Dalil haramnya karena adanya dalil Hakim bin Hizam yang mana beliau didatangi salah seorang yang ingin membeli barang. Maka Hakim bin Hizam ketika itu tidak memiliki barang yang akan dibeli. Ya. Kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sedatang seorang padaku ingin melakukan jual beli. Ya, berarti kalau melakukan jual beli melakukan kesepakatan. Ya, kesepakatan. Kemudian baru saya membeli barang dari pasar. Maka Nabi mengatakan la tabi ma laisa indak, jangan melakukan kesepakatan jual beli yang mengikat padahal barangnya kamu tidak miliki. Nah, ini untuk kasus yang transaksinya memang si penjual belum memiliki. Tetapi untuk COD ini kasusnya penjual memiliki tapi dia tidak bisa menyerahkan ketika transaksi kena melalui online. Maka ya jatuhnya COD ini jual beli hutang dengan hutang. Nah, hikmah larangan Nabi SAW pada Hakim bin Hizam jangan menjual barang belum dimiliki karena ya bisa jadi nanti tidak bisa diserah terimakan. Ya, walaupun sangat kecil kemungkinannya tetap syariat Islam mengharamkannya karena ada kemungkinan untuk tidak bisa diserah terimakan. Keduanya ini menyebabkan ketidakjelasan atau perselisihan karena disebabkan gharar. Nah, bagaimana ya, jual beli utang dengan hutang ini dinukilkan oleh Ibnu Munzir mengatakan para ulama telah sepakat bahwa jual beli utang dengan hutang tidak dibolehkan. Ya, yang mana utang dengan hutang ini ya waktu transaksi belum ada barang yang keduanya diserahkan, maka sepakat para ulama hukumnya haram. Dan ini juga difatwakan oleh perkumpulan ulama fikih dunia yang diadakan oleh Oki pada tahun 2000. Yang mana mengatakan suplai kontrak yang tadi kita katakan ya waktu kontrak barangnya belum ada, uangnya juga nanti.
di mana uang pembayaran tidak dibayar tunai di depan, maka akadnya tidak boleh dan termasuk jual beli hutang dengan hutang. Nah, hukumnya haram. Ini adalah perkumpulan ulama dunia. Terus bagaimana solusinya? Yang kita butuhkan adalah solusi karena ini dibutuhkan. Maka solusinya ya, yang pertama, kontrak pertama ini kita anggap sebagai hanya pesanan. Ya, pesanan yang mana belum terjadi kesepakatan. Artinya ketika barang sudah sudah ada barangnya, kita bikin lagi kontrak yang jual beli yang baru. Nah, itu solusinya. Sehingga kontrak yang kedua itu yang mana barangnya sudah dimiliki oleh si penjual dalam suplai kontrak dan kita pun membayarnya ketika itu. Berarti ada kontrak kedua setelah suplai kontrak tadi. Kalau tidak demikian maka hukumnya menjadi haram. Kalau COD juga begitu. COD supaya dibolehkan ya, karena transaksi awal itu tidak ada barang diserahkan, maka begitu sampai pada kita, maka kita harus bikin kontrak baru lagi jual beli kepada si penjual. Kita katakan sekarang baru kita melakukan jual beli. Nah, kita WhatsApp si penjualnya. Ya, barangnya sesuai dengan yang saya pesan, ya sudah saya terima. Ya, berarti sudah terjadi jual beli. Itulah solusinya. Solusinya gampang, bikin akad jual beli ketika barang ada yang diserah terimakan. Wallahu ta'ala, ya perbedaannya sedikit tapi dampaknya antara halal dan haram. Itulah pentingnya kita belajar. Kalau kita tidak belajar maka bisa jadi ya ini berdampak kepada keberkahan harta kita. Yang haram berdampak kepada harta yang tidak berkah, yang halal dengan harta halal akan membawa ketenangan dan bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah karena Allah hanya menerima harta yang halal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Semoga pembahasan singkat ini ya, bisa menambah pemahaman kita tentang hukum jual beli di dalam syariat Islam, hal-hal yang bisa menyebabkan ketidakjelasan diharamkan. Selanjutnya kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Silakan kalau ada yang tanyakan. Silakan. Bismillah. Ini terkait COD tadi, Ustaz. Ya. Karena sering juga sih kita di di online itu, Ustaz. Misalnya contoh di Shopee gitu lah ya. Kita beli barang di Shopee. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di tokonya itu kan dia sebenarnya udah punya stok gitu. Misalnya kita mau beli, anggaplah kita mau beli obeng gitu. Iya. Atau rak gitu. Iya. Toko itu kan sudah mempunyai sebenarnya Ustaz, karena terlihat dari stoknya, itu yang pertama. Nah, pada saat transaksi itu kan sebenarnya kita bisa milih, ada beberapa metode pembayaran, ada COD, ada transfer gitu kan, atau pembayaran lewat bank. Nah, apakah ini COD yang dimaksud? Kebetulan kita misalnya milih COD gitu, jadi ketika barang sampai baru kita bayar gitu kan. Nah, apakah ini termasuk COD yang tidak diperbolehkan gitu? Yang dimaksud dengan itu aja sih. Iya, itu yang saya sebutkan tadi. COD itu yang diharamkan. Karena apa? Karena transaksi yang kita lakukan melalui online. Melalui online berarti barangnya tidak bisa diserahkan melalui online itu. Uangnya pun diserahkan nanti. Ya kan? Berarti waktu kita transaksi beli, waktu kita kata beli, berarti tidak ada barang diserahkan karena melalui online, karena dikirim dulu. Berarti belum ada ya kesepakatan itu tidak sah di dalam Islam. Karena Nabi melarang menjual hutang dengan hutang. Sepakat para ulama haram hukumnya. Solusinya kita anggap itu bukan jual beli, hanya pesan saja. Ya, kapan jual belinya? Begitu barang sampai, kita harus menghubungi penjual lagi. Bahwa kita katakan sekarang kita jual beli ya, itu supaya solusinya dibolehkan. Jelas Pak? Mungkin sedikit lagi Ustaz. Iya, silakan. Bedanya apa ya Ustaz? Jadi kalau misalnya kita metode transfer gitu kan ya. Iya. Sebenarnya kita udah menyerahkan uang, tapi
barangnya kan belum ada diserahkan Baik. ke kita gitu. Ya. Tadi ada 2 metode tadi. Ya. Ada metode transfer sama metode COD. Sebenarnya kan kita sama-sama sepakat itu jual beli ya gitu. Cuman Iya. metodenya satu COD ketika barang sampai kita bayar, satunya itu kita udah bayar, nanti barangnya menyusul dikirim kayak gitu. Ya. Bedanya ketika kita transfer, karena pada hakikatnya penjual itu dia menyewa tempat di pasar melalui online. Mereka sudah mewakilkan penerimaan pembayaran melalui rekening si marketplace-nya itu. Sama kita belanja di mall-mall, itu barang-barang itu bukan barang-barang mall, ada sebagian, tapi kebanyakan itu barang titipan dari pabrik. Artinya mereka sudah mewakilkan kasir untuk sebagai penerima. Nah, ketika kita transfer dengan bayar transfer, berarti uang kita sudah diterima oleh si penjual karena wakilnya adalah rekening marketplace. Berarti sudah terjadi jual beli. Karena uang kita sudah diterima. Tapi kalau melalui COD, uang kita belum kita bayarkan, barang juga belum kita terima. Jadinya jual beli hutang dengan hutang. Maka kesepakatan itu secara syariat batal. Nah, kalau kita tetap melakukan juga, anggap itu sebagai pesan. Maka harus ada jual belinya nanti. Nah itu. Ya. Alhamdulillah semoga makin paham Pak ya. Ya. Bismillah, izin bertanya lagi Ustadz yang berkaitan dengan COD. Ya. Nah, kan Rata-rata kalau COD kayaknya. Nah ini pentingnya kita belajar. Ternyata banyak beli COD ternyata ya. Haram selama ini berarti ya. Sekarang sudah tahu. Solusinya harus begitu. Kalau enggak jangan COD, langsung transfer aja. Haram ternyata COD ya. kalau misalkan sudah terlanjur Ustadz kita transaksi COD gitu ya. Iya. Nah, kalau COD kan berarti kan ketika akadnya atau kan kalau misalkan kita yang menerima yang membeli gitu kan Ustadz ya. Terus kita konfirmasi ke yang penjualnya yang seperti Ustadz katakan tadi. Nah, kalau misalkan kita COD ternyata kita sedang nggak ada di rumah gitu, diwakilkan oleh orang rumah gitu. Seperti itu boleh nggak ya Ustadz? Atau cukup misalkan yaudah barangnya ditaruh aja depan rumah, saya terima barangnya gitu. Kalau kayak gitu boleh nggak ya Ustadz? Keduanya boleh. Intinya yaitu harus melakukan akad. Kita hubungi lagi penjualnya. Ya, keduanya boleh, baik kita wakilkan orang yang ada di rumah untuk nerima, kemudian kita transfer. Dengan diterimanya oleh orang di rumah berarti sudah terjadi jual beli. Tapi syaratnya harus ada pernyataan kembali jual beli. Itu yang harus jadi catatan supaya menjadi halal. Harus dihubungin penjualnya. Walaupun barangnya udah diterima baru kita hubungin gitu Iya, nggak apa-apa? gitu. Oh, berarti hubunginya agak terlambat karena udah diterima duluan gitu nggak Iya, apa-apa? terima dulu baru kita. Oh, Ya, akad jual beli. Masya Allah. Silakan Pak. Izin satu lagi, Tat. Silakan Pak. Kasus baru tadi pagi saya temui, Tat. Jadi si penjual Masih hangat sudah kasusnya, punya Pak, ya? barangnya, Tat. Sudah menjadi Penjual hak menjual dia. barangnya. Penjual barang sudah punya barangnya. Dan saya tahu itu karena istri saya. Dapat pesanan dari orang yang jauh. Hah? Dari orang mau beli tapi lokasinya jauh gitu. Oke. Nah, dia pengen barang dikirim dulu. Ya. Sementara si penjual pengen transfer dulu uangnya. Ya. Ini bagaimana anunya? Mensiasatinya Ustaz. Karena masing-masing tidak percaya begitu. Jangan-jangan nanti sudah ditransfer, barang tidak dikirim. Atau barang sudah dikirim tetapi tidak ditransfer. Solusinya jangan jual beli berarti. Berarti tidak perlu jual beli ya Tata? Ya. Tidak saling percaya kan? Ya. Berarti jangan jual beli. Ya. Iya. Gitu ya Tata. Iya Pak. Oke, makasih. Atau solusi yang lain juga, misalkan wakilkan, misalkan ada nggak temannya yang di sini. Memang bahaya Pak sekarang ini. Ya banyak itu yang ternyata setelah kita transfer katanya dia tinggal di Bandung. Setelah kita transfer ternyata barang nggak dikirim-kirim, bahaya. Solusinya jangan jual beli kalau gitu Pak. Ya bahaya daripada harta kita dicuri. Kalau ingin juga cari ada perwakilan yang betul. Perwakilan pun kadang-kadang dia ada tipu muslihan yang melalui online ini. Maka pastikan perwakilan pun betul-betul dia ada bukti sebagai wakil. Ya. Wallahualam, cuman 2 itu solusinya Pak. Paling aman jangan jual beli, cari yang mau aja. Ya, silakan, masih ada lagi yang lain. Silakan Pak.
melanjutkan COD lagi, Tat. Iya, silakan. Nggak apa-apa sampai sepaham-pahamnya, sejelas-jelasnya. Permasalahannya kita haruskan ada apa tadi? Nelpon ulang lah. Iya. Sedangkan hal itu kan agak bukannya sulit ya. Misal kita beli ke mana? Ke marketplace. Jadi sebelum kita bayar, itu kita harus confirm dulu bahwa barang itu kita terima dan baru saya akan bayar. Sedangkan marketplace-nya kita pun kadang bukan yang punya barang. Betul, Tat ya? Kan bisa chat dulu Pak, kita chat dulu. Oh, chat dulu tuh. Iya, hubungin dulu penjualnya sehingga nanti kita ada janji dulu. Nanti kalau barang sampai saya hubungin dulu ya, kita jual beli. Padahal kan mungkin ini yang biasa terjadi COD itu kan makanan yang agak susah, Tat ya. Makanan, kalau makanan COD barang kita terima. Makanan beda. Nah, kalau makanan dibikin dulu boleh. Oh, itu. Ini untuk barang yang sudah ada di pasaran. Kalau makanan dibikin dulu boleh. Boleh. Tadi kita sudah menjelaskan di awal. Kalau butuh pembuatan perubahan bahan baku menjadi barang yang lain, itu boleh bayarnya nanti. Kesepakatan di depan dulu. Contohnya kita pesan nasi goreng, kita maunya pedas, jangan pakai sayur. Bayarnya juga nanti, makan juga nanti. Itu nggak ada masalah. Dari dulu pun biasa begitu dilakukan oleh orang-orang. Dan itu ya dibolehkan. Mazhab Abu Hanifah mengatakan ini jual beli jasa. Karena si penjual sudah memiliki keahlian. Nah, berarti waktu kita jual beli sebetulnya sudah terjadi transaksi, artinya sudah dimiliki. Dan jasa ini pun para ulama mengatakan boleh bayarnya nanti atau utang dengan utang nggak ada masalah. Ya, kalau untuk jasa. Tapi kalau barang yang sudah ada itu yang tidak boleh. Jadi kalau untuk makanan itu, ini sebagian besar itu ke makanan, Tat ya. Itu artinya kita jasa. Ya. Bukan pesan makanannya, tapi jasanya. Jasanya. Oh gitu. Itu dalam mazhab Abu Hanifah. Ya, itu pendapat yang kuat. Allah Ta'ala. Ya, alhamdulillah memperjelas lagi ya. Masih ada? Tidak ada? Masih ada. Sedikit, Zat. Bismillah. Sebelumnya tidak bermaksud untuk mempertentangkan dengan pendapat-pendapat yang lain, Zat. Baik, nggak apa-apa. Kita diskusi. Memang diskusi. Tapi ada yang beranggapan bahwa COD termasuk lebih mendekati dengan baik bil wasf. Mausufi zimma. Ya, karena pembeliannya sudah dengan sifat-sifat yang tertentu gitu. Jadi barangnya misalnya tadi obengnya ini, serinya ini gitu. Jadi karena kan tadi dain bidainya itu pelarangannya adalah karena ada ghorornya tadi kan Ustaz, atau mungkin ada ketidakjelasannya yang mungkin terjadi. Nah, apa kira-kira kalau dengan pendapat yang menyatakan bahwa ini lebih dekat kepada akad yang pembelian jual beli dengan sifat yang sudah jelas sehingga ghorornya itu tereliminasi gitu. Kalau untuk pendapat ini gimana Ustaz? Memang betul mausufi zimma itu jual beli salam. Makanya Nabi mensyaratkan tadi untuk barang yang sifatnya jelas harus pembayarannya tunai. Itu namanya salam. Jelas Pak? Karena yang nama jual beli itu harus ada salah satu barang yang diterima. Yang jadi masalah di sini dalam COD uangnya belum dibayar, barangnya juga tidak ada. Sehingga ini jatuhnya utang dengan utang. Dan para ulama sepakat hutang dengan hutang itu hukumnya haram. Adapun mausufi zimmah, artinya barang speknya jelas, itu pada contoh jual beli kedua tadi kita sebutkan, kurmanya ini, beratnya ini, tapi syaratnya Nabi mensyaratkan apa? Pembayarnya harus tunai di depan waktu transaksi. Nah, kalau kita misalkan mausufi zimmah ya, tolong adakan, saya butuh komputernya yang sudah ready atau handphone yang sudah ready. Saya mau yang seperti ini uangnya 10 juta. Nah, itu boleh, nggak ada masalah. Jelas Pak kira-kira? Ya, ada lagi diskusi, kita diskusi. Mungkin ada fatwa ustadz lain mengatakan COD boleh, apa dalilnya? Saya akan jelaskan nanti di mana letak kelemahan dalilnya itu.
Silakan. Ada satu tuh dalilnya, salah satunya mengambil, saya agak lupa ingat ya. Cuman ketika Nabi pernah menawar, Nabi SAW, ya, SAW. Apakah beliau langsung atau melalui sahabat? Afwan, ana lupa. Tapi menawar unta kalau nggak salah. Unta Jabir. Tapi syaratnya ya, dia harus dibawa dulu pulang ke rumah, ditunggangin, baru nyampe rumah, baru dibayar gitu. Itu kalau nggak salah satu dalilnya bahwa boleh tidak langsung dibayar gitu. Tapi nggak tahu apakah itu bisa jadi penguat atau enggak. Memang ada yang mengatakan yaitu dalilnya tentang jual beli Nabi dengan Jabir. Yang mana unta ini ya sudah lemah dalam perjalanan karena kecapean, kemudian didoakan Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, saya beli untamu Jabir. Jabir mengatakan tidak, saya kasihkan saja Rasulullah. Maka Nabi mengatakan tidak, saya beli. Kemudian untanya ini jelas sudah diserah terimakan pada Nabi. Cuman makanya Jabir meminta untuk boleh digunakan sampai Madinah. Berarti kan sudah terjadi jual beli. Iya, transaksi. Makanya Jabir minta izin kepada Nabi untuk digunakan. Berarti sudah milik Nabi. Sudah diserahkan untanya. Jelas Pak ya? Pembayarannya belakangan. Yang jadi masalah sekarang adalah serah terima. Harus ada salah satu yang diserah terimakan di waktu transaksi. Jadi dalil itu kurang tepat. Sedangkan COD itu barangnya belum ada, hanya speknya saja. Kalau unta ini sudah dijual beli, makanya Jabir minta izin tadi. Sekali lagi saya tekankan lagi, maka tidak tepat pendapat ini. Ya, wallahu ta'alam, semoga makin paham ya, makin jelas. Atau masih ragu? Ya silakan. Kalau case-nya Pak Basuki tadi misalnya solusinya dan sama-sama sepakat katanya, oke, dibayar 10% dulu gitu. Supaya kalaupun hilang mungkin duitnya hilang 10% gitu. Oke, saya transfer dulu 10%. Ya. Oke, kemudian barang baru dikirim. Ketika barang udah diterima baru dilunasi gitu. Iya. Gimana Tat? Jadi haram hukumnya. Di 10% itu belum ini Pak, belum akad ya? Belum. Karena tadi Nabi mensyaratkan kalau barangnya belum ada, maka pembayarnya harus tunai, salam tadi. Iya. Tidak boleh sebagian. Kalau sebagian berarti ada sebagiannya hutang. Berarti hutang dengan hutang. Tetap ada hutang dengan hutang, maka haram hukumnya, harus tunai. Dan dia tidak mau kan tunai. Begitu juga pengadaan hewan kurban, seringnya kita ya hanya spek saja beratnya sekian, bayarnya juga DP, itu hukumnya haram juga. Ya. Maka hati-hati kita dalam melakukan transaksi. Solusinya bagaimana? Solusinya ya jangan bayar dulu, hanya janji saja, pesan saja, atau kalau memang sudah ada barangnya datangin, jual beli. Kemudian titipkan di sana. Ya sama seperti tadi Jabir. Nabi sudah jual beli, maka Jabir minta izin untuk digunakan sampai ke Madinah. Bayarnya nanti, tapi barang sudah diserah terimakan. Wallahu ta'alam, ya alhamdulillah, semoga ini makin buka wawasan kita tentang hukum jual beli. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.